Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum. Ada banyak contoh kasus kejahatan yang ada di dunia ini. Kejahatan yang dinilai serius dan memiliki frekuensi yang cukup tinggi adalah kasus pembunuhan. Banyak motif kejahatan yang digunakan, ada juga yang dilakukan karena unsur tidak sengaja. Seperti pada kasus dalam drama yang satu ini. A Killer Paradox menceritakan seorang mahasiswa biasa bernama Litang. Litang memiliki ambisi untuk hidup seperti orang normal pada umumnya. Suatu hari, dia tidak sengaja terlibat dalam sebuah pertikaian yang mengakibatkan dirinya terjebak dalam kasus pembunuhan. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Tonton terus video ini sampai akhir. Bersantai di dalam rumah merupakan surga tersendiri bagi sebagian manusia. Kondisi ini tidak berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Litang, seorang mahasiswa polos dan naif yang sekaligus dinilai terlalu malas untuk melakukan sesuatu oleh keluarganya. Namun siapa sangka, di balik sosoknya yang polos dan naif, Litang memiliki sisi seorang pembunuh dalam dirinya. Suatu hari, Litang sedang bekerja paruh waktu. Kala itu, Litang dihadapkan dengan pelanggan yang sedang mabuk, sebut saja Pak Li. Pak Li melakukan tindakan yang kurang menyenangkan terhadap Litang. Untung saja Pak Li datang bersama temannya, sebut saja Pak Kim. Saat sedang dalam perjalanan pulang, Litang tidak sengaja bertemu dengan Pak Li yang telah tergeletak di pinggir jalan. Litang yang berpikir Pak Li hanya sedang mabuk belaka, Tang lantas mengingatkan untuk tidak tidur di pinggir jalan. Namun, karena masih kesal dengan perlakuan Pak Li, Litang lantas membiarkan begitu saja. Di tempat lain, Litang juga bertemu dengan Pak Kim. Litang memberitahu Pak Kim bahwa temannya sedang tidur di pinggir jalan. Namun, bukannya segera membantu Pak Li, Pak Kim justru naik pitam dengan Litang. Pak Kim lantas memukul Litang. Kejadian ini mengingatkan Litang saat sedang menjadi siswa menengah atas. Saat itu, Litang sedang dibuli oleh teman-temannya. Kejadian ini membangkitkan sisi pembunuh dari Litang. Entah dari mana keberanian itu berasal, Litang justru tidak sengaja memukul Pak Kim dengan palu yang ia pinjam dari minimarket tempat ia bekerja. Seketika Pak Kim tewas di tangan Litang. Sadar Pak Kim sudah tergeletak tidak bernyawa, bukannya meminta bantuan, Litang justru melarikan diri. Dengan perasaan bersalah dan takut akan konsekuensi yang akan diterima, Litang mencari tahu tentang hukuman yang kemungkinan bakal ia terima. Keesokan harinya, Jang Nan-gam, seorang detektif kepolisian, mengunjungi minimarket tempat Litang bekerja. Litang sempat diwawancarai terkait kasus ini oleh Pak Jang. Ternyata, malam itu ada 2 kasus pembunuhan. Salah satu kasusnya adalah kematian Pak Li. Di tengah perbincangan, tiba-tiba detektif lain memberitahu Pak Jang bahwa Pak Li dan Pak Kim saling membunuh. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun hasil ini membuat Litang lolos atas tindakannya dan merasa bahwa keberuntungan selalu memihaknya. Tak lama kemudian, terungkap bahwa pria yang dibunuh Litang, yakni Pak Kim, ialah seorang pembunuh berantai yang telah menjadi target kepolisian selama 4 tahun lamanya. Kejadian ini membuat Litang menyadari bahwa dia memiliki kecenderungan untuk mengidentifikasi individu jahat yang layak menerima hukuman mati. Tidak ada kejahatan yang sempurna, sebab kejahatan pasti akan meninggalkan jejaknya. Di akhir episode 1 akan ditampilkan palu yang digunakan Litang untuk membunuh Pak Kim. Ternyata, palu itu diambil oleh seorang wanita buta yang sempat melewati tempat kejadian perkara pembunuhan Pak Kim.